Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu. Welcome to my channel. Buat kalian yang baru aja nemuin video ini dan kenalin, nama aku Kiki Trisnawati. Aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Thank you so much buat kalian yang udah setia banget di channel ini. Aku seneng banget deh bisa ketemu sama kalian semua. Aku seneng banget bisa selalu sharing sama kalian, dan yang pasti aku seneng banget bisa dapat banyak ilmu dari kalian semua. Ya, hari ini aku mau ngomongin tentang finansial, lebih tepatnya hari ini aku mau ngomongin tentang dana darurat. Sedikit mau cerita ya teman-teman, biar kalian nggak ngikutin langkah aku. Karena aku tuh mengenal dana darurat itu setelah aku mengenal gaya hidup minimalis. Dan itu lebih tepatnya setelah aku udah nggak kerja. Sedikit sedih sih, kenapa aku kenal dana daruratnya itu setelah aku nggak kerja. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan untuk tahu dana darurat. Nah, dana darurat tuh apa aja dan manfaatnya untuk apa aja, yuk kita omongin sekarang. Ya, jadi kita bahas dulu apa sih itu dana darurat. Ya, jadi dana darurat adalah sejumlah uang yang memang sengaja dicadangkan oleh pemiliknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga ya teman-teman. Jadi bukan untuk tabungan, karena kebanyakan orang itu salah mengartikan bahwa dana darurat itu ya sama aja dengan tabungan gitu. Padahal dana darurat itu berbeda teman-teman. Jadi ya, dana darurat itu adalah sejumlah uang yang memang sengaja kita sisihkan untuk kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga itu. Siapa tahu tiba-tiba ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang tidak terduga, yang memang nggak ada di planning kita, yaitu kita gunakan dana darurat itu gitu teman-teman. Jadi udah jelas berbeda ya teman-teman dengan tabungan. Jadi kalau tabungan itu ya tadi memang dia sudah ada pos-posnya, ada tujuannya untuk apa. Tapi kalau dana darurat ini nggak ada tujuannya, tetapi pasti akan keluar untuk kebutuhan yang tiba-tiba. Dan seperti yang aku bilang, parahnya itu adalah aku baru tahu setelah aku tidak bekerja. Jadi sekarang itu aku tuh ya masih mengumpulkan dana darurat itu. Nah, untuk kebutuhan tidak terduga apa sih dana darurat itu digunakan? Yuk kita bahas. Ya, manfaat pertama dari dana darurat adalah sakit atau kecelakaan. Auzubillah min dzalik ya teman-teman. Kalau misalnya kita dikasih sakit atau kecelakaan, ya lagi-lagi itu udah takdir dari Allah. Tapi setidaknya kita sudah harus mempersiapkan uang untuk itu. Walaupun di sini rata-rata mungkin teman-teman udah banyak yang bekerja dan mungkin ada asuransi dari perusahaan masing-masing, tetapi setidaknya tetap kita harus mempersiapkan. Contohnya aja kayak perusahaan suami aku. Jadi perusahaan suami aku itu dia sistemnya rembes teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita harus kontrol ke dokter, itu ya tetap kita harus bayar sendiri, terus abis itu dirembes. Modelnya seperti itu. Jadi kan kita harus menyiapkan tuh uang untuk tiba-tiba kita sakit. Kan kita sakit itu nggak tahu ya, walaupun kita itu nggak mengharapkan sakit, kita tuh nggak mengharapkan kecelakaan, tetapi ya apa ya, ya itu kan bisa terjadi tiba-tiba gitu, yang kita nggak akan expect gitu, nggak ngebayangin kalau misalnya kita nggak menyiapkan dana itu gitu, tiba-tiba kita sakit dan harus berobat ke dokter, tetapi kita nggak ada dananya, padahal kita membutuhkan sekali gitu. Nah, makanya inilah fungsi dari dana darurat yang pertama. Ya, manfaat yang kedua dari dana darurat adalah memperbaiki aset atau barang. Ya, ini contohnya adalah misalnya kita punya barang-barang terus tiba-tiba rusak. Ada kendaraan terus tiba-tiba rusak, harus servis. Punya laptop tiba-tiba rusak, harus servis. Punya rumah tiba-tiba gentengnya bocor, tiba-tiba apa, ya itu kan udah pasti ya teman-teman. Apalagi barang gitu ya, barang itu kan pasti dia mengalami penyusutan, mengalami kerusakan, tuh udah pasti sih teman-teman. Tapi kan waktunya tiba-tiba, waktunya nggak bisa kita prediksiin dong gitu. Jadi ya kita tetap harus menyiapkan dana darurat untuk memperbaiki aset-aset yang kita miliki itu, memperbaiki barang-barang yang kita miliki. Dan kalau misalnya kita nggak memiliki dana darurat, otomatis ya akan mengganggu tabungan kita, akan mengganggu budgeting kita. Apalagi kalau misalnya akhir bulan terus kita lagi nggak punya duit, terus gimana kalau misalnya rusak gitu? Jadi kan bingung gitu ya teman-teman. So menurut aku sih penting banget ya kita untuk menyiapkan dana darurat. Ya, manfaat dana darurat yang ketiga adalah untuk mengantisipasi saat kita kehilangan pekerjaan. Ya, apalagi kondisi pandemi seperti ini ya teman-teman.
Kita udah sering dengar kemarin ketika pandemi lagi tinggi-tingginya, banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mengalami tiba-tiba di PHK, banyak orang yang mengalami tiba-tiba gajinya dipotong gitu ya teman-teman. Itu suatu hal yang kita nggak pengen banget terjadi sama diri kita, tapi itu bisa terjadi tiba-tiba teman-teman. Kita nggak ada yang mengharapkan dong pastinya untuk kehilangan pekerjaan. Kita tidak mengharapkan untuk tiba-tiba gaji dipotong, tapi kan kita nggak ada yang tahu gitu teman-teman. Kita semua itu nggak ada yang tahu kalau itu ditakdirkan sama kita. Nah, kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, kita kan pasti membutuhkan dana ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya teman-teman. Ya, walaupun kita pasti berusaha lagi untuk mendapatkan pekerjaan, kita pasti berusaha lagi untuk mencari penghasilan tambahan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kan untuk mendapatkan pekerjaan lagi atau untuk berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan itu kan enggak secepat itu gitu ya teman-teman, pasti ada jeda waktu. Nah, makanya kita tuh butuh banget menyediakan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita ketika kita masih belum dapat pekerjaan lagi. Manfaat yang keempat dari dana darurat adalah tiba-tiba keluarga besar kita membutuhkan dana. Ya, walaupun misalnya kita, suami kita, atau anak kita sedang tidak membutuhkan dana, tetapi misalnya kita tiba-tiba ditelepon oleh keluarga besar bahwa keluarga besar membutuhkan dana sekian untuk hal yang tiba-tiba gitu, terus kita disuruh iuran atau apa. Dan ini menurut aku adalah salah satu kebutuhan dana darurat yang memang harus kita cadangkan ya teman-teman. Mengingat apalagi kita adalah seorang muslim yang harus saling membantu, terus juga keluarga besar juga termasuk keluarga kita yang memang tetap harus kita bantu ketika memang suatu saat membutuhkan dana kita, membutuhkan bantuan kita, ya kita tetap harus membantu. Dan itu penting banget ya teman-teman dari keberadaan dana darurat ini gitu ya teman-teman. Jadi nggak mengganggu budgeting kita, jadi nggak mengganggu tabungan kita. Terus yang terpenting adalah kita tetap bisa membantu ketika kita sedang tidak punya uang. Nah, itu tadi teman-teman beberapa manfaat dana darurat yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Kalau kalian punya ide apa nih, dana darurat fungsinya buat apa? Kalian udah pernah nabung belum untuk dana darurat? Kalau aku pribadi saat ini masih berjalan menabung dana darurat. Untuk besarnya dana darurat berapa yang dibutuhkan oleh setiap kita, nanti aku bahas di next video ya teman-teman. Nah, intinya dari sharing hari ini yang jelas penting banget kita menyiapkan dana darurat, bukan untuk tabungan, bukan untuk kepentingan-kepentingan lain, tetapi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sifatnya mendesak. Dan buat kalian semua yang pengen banget request aku next video aku bahas apa tentang minimalism dan finansial, yuk tuliskan di kolom komentar. Insya Allah semampu aku buatin. Dan jangan lupa like serta subscribe buat yang belum subscribe. Yuk bantu aku biar tahun ini aku bisa memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, biar channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Bantu aku ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.